Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, pastinya dalam tema kita kali ini berkaitan dengan tradisi mudik dan halal bihalal. Nah, pemirsa TVRI, tentunya kali ini kita akan membahas tadi terkait bagaimana sejarah dan juga perkembangannya. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Dhani Hamdani, ini pasti berbeda gitu ya dari tahun ke tahun bagaimana proses tradisi mudik itu sendiri. Kalau dari Bu Lisa gimana nih Bu, kalau kita melihat dari sisi akademi gitu ya, untuk melihat perubahan gitu dari tahun ke tahun, ini seperti apa kalau untuk tradisi mudik nih? Iya, ada. Kalau yang paling saya tangkap ya, saya lihat itu ada perubahan kultur ya, budaya, artinya ada kebiasaan pola-pola komunikasi yang berubah. Karena saat ini kan kita ada di era teknologi informasi komunikasi ya, yang mana kita semakin akrab dengan perangkat teknologi di genggaman, di gadget ya. Kalau dulu mungkin orang mudik itu udah nggak bawa gadget ya, artinya iya dulu ada SMS paling. Nah, kalau sekarang itu fungsi itu sudah berkembang sangat pesat, sehingga ketika orang mudik pun dia bukan hanya esensinya ketemu keluarga di kampung halaman, tapi dia juga bisa mobile ya dengan keluarga-keluarganya di luar kampung halamannya. Artinya kan ada semacam peningkatan grade ya, grade komunikasi. Jadi yang tadinya hanya satu lapis komunikasi yang bisa dijangkau pada daerah atau desa tempat kampung halamannya, tapi ternyata sekarang kita mengalami lapisan yang berlapis-lapis ya, yang banyak yang terjadi, di mana kita bisa sekaligus merangkul seluruh jangkauannya lebih luas, ikatan keluarga yang dibangun juga lebih banyak, lebih besar, sehingga ketika orang mudik ke kampung halamannya itu esensinya bukan hanya di kampung halamannya, tapi dia juga bersilaturahim dengan keluarganya di belahan bumi manapun. Nah, ini yang menarik kalau menurut saya dengan adanya perangkat teknologi komunikasi, yaitu gadget, handphone. Orang itu bisa mengucapkan maaf-maafan ya, atau halal bihalal itu dengan video call, bukan lagi hanya sekedar teks, tapi juga bisa langsung lihat mukanya walaupun dia di mana seperti itu. Jadi jangkauannya jadi lebih luas gitu. Ya, jadi kita mengalami komunikasi yang berlapis-lapis seperti itu. Dari peningkatan zaman gitu ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit mungkin ya Ustadz, ini kalau melihat tradisi mudik, apalagi Ustadz yang mungkin dari dulu sudah melaksanakan tradisi ini ya, lebih dulu dari kami katakanlah seperti itu. Adakah cerita-cerita unik kalau sekarang kan sudah tadi disampaikan Bu Lisa, jangkauan kan sudah lebih luas. Betul. Kita bisa komunikasi melalui handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu seperti apa nih cerita menarik terkait dengan mudik, salah satu mungkin transportasi atau apa, ini seperti apa nih Ustadz? Ya, banyak sih pengalaman-pengalaman tuh ya. Kalau dulu gitu sering kadang terjebak macet, kita harus berhari-hari kadang misalnya nunggu di penyeberangan segala lama gitu kan. Kalau sekarang mungkin kadang kalau macet itu nggak terlalu nampak ya. Kalau dulu kan di zaman-zaman dulu itu kadang sering macet berlama sekali. Kemudian juga ada pengalaman yang menarik itu kadang ketika kita namanya mudik, yang merantau itu dikira kita orang berhasil betul gitu. Jadi ini masih menjadi perspektif gitu ya Ustaz. Ditunggu-tunggu gitu kehadirannya itu. Nah, kita kalau nggak bawa apa-apa, termasuk finansial, nah itu kadang nggak enak gitu kan. Nah, jadi memang betul kata Ibu Lisa tadi bahwa kalau untuk mudik tuh harus nyiapkan segalanya gitu kan. Mungkin gaji bulanan tuh disisihkan untuk mudik gitu ya. Dan pas mudik memang udah bisa-bisaan gitu ya. Karena tadi menganggap orang tuh kita memang sudah orang yang berhasil gitu menjadi gitu ya. Dianggap sudah sukses gitu. Dianggap sukses gitu ya. Nah, itu. Nah, juga memang tadi kita tetap harus menjaga tadi dalam mudik itu perasaan mereka juga ya. Kadang misalnya ada orang yang dengan mudik menampilkan kekayaannya dan sebagainya ya, sehingga ini juga
menimbulkan perasaan yang tidak enak nanti di keluarga dan sebagainya. Ini mungkin kepada yang mudik juga, kalaupun kita termasuk orang-orang yang sukses ya, jangan menampilkan keglamoran, kemewahan yang mungkin di dusun, di daerah masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan dan sebagainya gitu ya. Ya ini menarik gitu ya kalau kita bicara soal mudik tadi, dan masih menjadi perspektif gitu atau pemikiran dari masyarakat mungkin katakanlah di kampung kalau ada yang mudik dari kota besar ini sudah dianggap ini udah sukses gitu ya, atau sudah menjadi orang yang katakanlah memiliki pengalaman yang lebih itu tadi. Cuma doa lah gitu. Iya. Jadi benar kata Ustadz, ini harus banyak yang dipersiapkan gitu, selain mempersiapkan dari segi mental tapi juga dari segi finansial juga harus siap gitu ya. Jadi gaji selama 1 tahun dipersiapkan untuk mudik. Nah kalau kita bicara selain menyiapkan fasilitas juga harus menyiapkan isi tas. Isi tas. Isi tas. Benar nih, ada fasilitas dan juga isi tas. Kalau dari Bu Lisa sendiri seperti apa nih pengalaman mudiknya nih Bu Lisa? Oh kalau saya zaman-zaman kecil dulu ya, yang paling saya ingat ya itu ya, jadi kita mudik itu nunggu-nunggu angpau THR gitu. Benar. Ini satu lagi nih menjadi menarik. Jadi asik nih kalau mudik itu bisa ketemu keluarga, kemudian keluarga bisa kasih tambahan rezeki untuk kita jajan seperti itu kan. Nah sehingga itu tradisinya kan turun temurun, yang tadinya saya kecil sekarang saya sudah semakin menua. Akhirnya saya juga harus memberikan THR kepada anak-anak gitu, keponakan. Memberikan itu kepada yang lebih kecil seperti itu. Dan menurut saya ini menarik ya. Jadi ketika ada kejadian berbagi rezeki dan sebagainya, itu juga merupakan sebuah nilai-nilai keislaman yang disuburkan menurut saya, karena di dalam Islam sendiri kan kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah saling memberi hadiah, menyenangkan, kemudian berbagi. Jadi esensi THR walaupun jumlahnya itu kadang 1.000 gitu kan, 5.000 ya nggak apa-apa. Jadi itulah yang menjadi kebahagiaan ketika hari raya ya, terutama ketika di kampung halaman, ketika mudik. Jadi kita melihat dan mendapatkan sesuatu dari aktivitas kita di hari raya itu sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi itu yang paling saya tunggu-tunggu ya kalau dulu. Kalau sekarang berarti kan saya harus mikir nih. Berarti saya harus tadi isi tas kata Ustadz kan harus mempersiapkan isi tas untuk kemudian dibagi kembali. Ini kalau kita bicara tadi kembali ke maknanya gitu ya dari mudik kita sendiri, selain bagaimana kita bersilaturahmi tapi juga berbagi gitu ya. Karena ada juga hadisnya itu tahadu tahabu. Saling berbahagia, saling berbagi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi memang diajarkan dalam Islam kita berbagi dan juga memberikan hadiah. Kita akan break terlebih dahulu Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali saja pada pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.